tanggal 19 Oktober amat Tuhan terima imamat. Ada pepatah orang begini, seorang bapak pura pergi merantau. Kata orang kepejain begini, Bapak, begitu luar biasa rezeki ama puraka. Dikarunia seorang pemuda yang ganteng bekerja di ladang Tuhan, bekerja di kebun anggur Tuhan. Luar biasa. Karena rezeki dari Bapak Pura, hidupnya di tanah perantau, di tanah orang. Luar biasa sekali. Yang berikut, kami keluarga menyampaikan tidak ada bahasa yang lebih mulia dan kata yang lebih indah. Terima kasih dan permohonan maaf. Yang pertama, kita semua bersyukuri kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertanya sehingga kita semua boleh hadir pada malam ini, hari ini di bawah tenda sukacita atau tenda yang bergembira pada malam hari ini. Yang berikut juga kita semua juga ucapkan terima kasih khusus kepada Tuala Lewotana, leluhur Lewotana, di antara amat Tuan baru Bapak sampaikan bahwa bukan hanya suku Bidomakin saja di Lewotokan Nota Pito, Tanah Lawe Salam Lema, tetapi banyaknya suku di Lewotana, ada 34 suku. Rumah adat, miliki rumah adat masing-masing. Bukan hanya Bidomakin saja di Toko Jaeng, tetapi ada 34 suku di kampung Bapakmu sendiri. Terima kasih. Yang berikut, kita semua ingin tahu bahwa perjalanan imam baru masih muda sekali. Imamatmu baru berjalan 13 hari yang lalu. Boleh dikata orang kurang lebih kurang 2 minggu yang lalu. Tanggal 19 Oktober saya hitungkan bahwa 13 hari yang lalu. Mudah-mudahan kita semua hadir di bawah tenda bergembira ini, kita semua, kami keluarga ingin menyampaikan dengan ikhlas hati bahwa kedatangan kita pada malam hari ini bukanlah sia-sia. Hanya dari kita semua keluar dari pintu rumah tinggal dengan senyum, maka sebentar lagi juga kita pulang masuk dalam rumah juga dengan senyum. Kenapa saya sampaikan, keluarga sampaikan dengan senyum? Karena kita juga bergembira ria malam ini. Datanglah kita juga dengan senyum, maka kembalilah mengayun langkah kanan masuk ke pintu rumah tinggal juga dengan senyum. Yang berikut, kami keluarga juga menyampaikan permohonan maaf. Kita semua kedatangan tadi, pasti kita manusia ada kekilafan, kekeliruan sekaligus kekurangan. Jadi pada tempat ini saya mewakili keluarga, kedatangan umat Serani Stasi Toko Jaeng dan umat Serani Stasi Bawalangu. Penerimaan kami sekaligus pelayanan kami sebentar nanti. Pasti kita manusia miliki kekilafan, kekeliruan sekaligus kekurangan. Setiap manusia pasti ada. Maka sebelum itu kami mewakili keluarga juga dari hati lubuk yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf. Saya minta dengan sangat hormat
yang mewakili keluarga itu hanya dua ucapan: terima kasih dan permohonan maaf. Tetapi saya pribadi dengan ikhlas hati menyampaikan penutupan sambutan saya mewakili keluarga besar Bidomaking Langgo Beleke dengan sebuah nyanyian rohani buat ama berempat, tidak terkecuali. Izinkan saya di luar sambutan terima kasih dan permohonan maaf. Saya punya bahasa tadi, saya sampaikan bahwa hanya sekelumit kata dan sepenggal kalimat. Begitu pula nyanyi rohaninya juga sekelumit kata dan sepenggal kalimat. Minta maaf sebelumnya. Perikopnya, Tuhan maafkanlah dia. Jangan marahin ya mas sekalian. Dia umur mau 70-an tapi mau nyanyi. Tuhan luruskanlah jalan yang dia lalui. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosa. Yang pernah menyakitkan hati sesama. Oh Tuhan, ya Tuhan, teguhkan iman. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosa. Yang pernah menyakitkan hati sesama. Tuhan, ya Tuhan, teguhkan imannya. Apa yang Bapak kasih? Bapak boleh nyanyi hanya sekelumit kata dan sepenggal kalimat. Buat anak berempat, terlebih nama imam baru. Perjalanan amat tua masih sangat panjang dan masih sangat hijau sekali. Maka harapan umat Serani Stasi Toko Jae, mudah-mudahan panggil ama sampai manuan tutu hingga musim labor. Terima kasih. Tanggal 19 Oktober kemarin di parokinya, Paroki Santo Petrus Muara 1. Setelah itu saya juga mendapat izin juga untuk mendampingi Pastor Beni di kampung halamannya sendiri. Jadi Pastor, bukan kampung halaman Bapak, tapi kampung halamanmu. Sudah kembali ke lewat tanah. Ya, sekalipun kami satu imam diosesan, satu imam religius, MSF, tapi kami disatukan oleh imamat. Sehingga pertama-tama, mari kita mensyukuri karya Tuhan, rahmat Tuhan ini, lebih-lebih rahmat imamat yang diterima oleh Pastor Beni. Saya tahu bagaimana pergulatan perasaan Pastor Beni ketika harus bertemu kembali dengan keluarga. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Mau menjadi imam, setelah itu 28 tahun saya baru ketemu dengan keluarga saya, keluarga ibu.
Nah, Bapak dan Mama saya kebetulan hadir sini. Bapak, Mas, dia hadir. Ini Bapak Mama saya. Dan adik-adik saya juga ikut keluarga. Bapak dari Boto, Mama dari Sabu, ketemu di ND. Lalu saya dibaptis pertama itu baptis gereja Protestan. Di Boto Katolik semua. Bagaimana caranya? Ya, caranya culik. Jadi saya korban penculikan. Kalau ingat kisah Tuhan Yesus, setelah lahir harus diungsikan. Dari siapa? Herodes. Saya juga setelah lahir harus diungsikan dari ND ke Lembata. Setelah itu setelah 28 tahun saya kembali ke ND tempat kelahiran. Akhirnya kaget melihat data-data semua berubah. Tapi tidak masalah, orangnya yang dulu dibaptis di sini hadir. Dan setahun 2 tahun kemudian saya mengajak ke keluarga, Bapak dan Mama, akhirnya ke Sabu juga. Oleh karena itu Pastor Benny 1-2 tahun setelah datang sendiri, 1-2 tahun keluarga yang lain juga bisa diajak. Kita memiliki cerita yang kurang lebih sama. Jadi pertama, imamat sungguh menyatukan. Imamat menjadi rahmat bagi kita yang menyatukan kita semua. Imamat memang selalu berusaha untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari keluarga dalam perjalanan imamat kami. Perjalanan imamat Pastor Benny dalam tugasnya, kita belum tahu tugasnya di mana. Mudah-mudahan kembali dengan saya di Parokis Katak atau dimanapun kita tetap saling mendukung. Yang kedua, dari kisah yang diceritakan Pastor Benny tadi, imamat atau panggilan menjadi imam itu sungguh-sungguh berasal dari keluarga. Keluarga yang menyediakan bahan baku bagi imamat. Coba bayangkan kalau tidak ada keluarga, bagaimana nasibnya imamat. Imamat selalu berasal dari keluarga. Seorang menjadi imam sedikit banyak bahkan dasar awal ditentukan oleh keluarga. Kisah yang tadi diceritakan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Bapak sungguh membekas sehingga menggerakkan hatinya Pastor Benny supaya untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka mari sebagai keluarga-keluarga Katolik kita kembali mendidik anak kita, mengarahkan anak kita untuk menemukan panggilan dari Tuhan. Tuhan selalu memanggil, hanya masalahnya kita menjawab atau tidak. Tuhan selalu menggerakkan kita, tapi masalahnya kadang kita lebih suka dengan hal-hal yang lain yang lebih sepertinya menyenangkan, hal-hal duniawi. Nah, tugas kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita supaya dari keluarga lahirlah bibit benih-benih panggilan untuk mengembangkan gereja kita. Yang berikutnya, saya juga mewakili Keuskupan dan rekan-rekan imam diosesan di sana, para tenaga pastoral di Keuskupan Tanjung Selor. Mereka menitipkan terima kasih yang banyak kepada keluarga atas kerelaan dan dukungan dari keluarga terhadap Pastor Benny dalam perjalanan imamat, khususnya dalam peristiwa upacara seremonial dan penerimaan di tempat ini ketika dia menjadi imam. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan putranya yang terbaik untuk gereja. Semoga keluarga-keluarga yang lain juga tidak segan memberikan putra-putrinya. Yang berikut, saya juga mohon maaf bila dalam pelayanan atau kehadiran kami berdua ada hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf. Romo Willem, Romo Loren, kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya kira ini saja. Saya yakin kita sudah lapar, sudah lelah. Kita lanjutkan sampai jungkil matahari. Itu saja yang saya sampaikan. Tuan Benny Binomaking yang terkasih, Pater Yosef Mudaj, kami sudah kenal waktu saya 6 bulan di Boto. Pater Yosef bersama Bapak dan Mama. Saya baru lihat tadi, Bapak dan Mama juga hadir. Terima kasih banyak malam ini. Tuan Lawrence yang terkasih, selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Saya kira malam ini kita bergembira, warnanya sukacita ya, kita bergembira malam ini. Untuk itu tim pastor menyampaikan profesiat untuk Tuan Benny, untuk pilihan bebas, untuk pilihan menjadi imam ditabiskan pada tanggal 19 Oktober yang lalu. Dan terima kasih juga sudah balik Lewo, kembali ke Lewo Tokan Lotapito bersama keluarga di sini untuk merayakan syukur imamat yang telah Tuhan terima. Terima kasih banyak. Seluruh umat dari Lamawolo sampai Wawala menyampaikan profesiat. Secara khusus di stasi pusat menyampaikan profesiat untuk tabisan imamat ini. Yang kedua,
banyak permohonan maaf, khususnya dari saya karena kemarin penjemputan itu saya tidak hadir ya Tuhan. Kami kegiatan dari tanggal 30 itu tabisan Imam di Lewotala, kemudian tanggal 31 itu kami ada pembekalan bahan APP untuk Imam PP Mdila, Imam Muda untuk penyusunan bahan APP. Dan tadi pagi buru-buru mau ke sini supaya bisa cerita banyak dengan Tuhan, tapi kapal cepat tidak jalan. Kapal kayu sudah jalan jadi tidak sempat. Akhirnya sampai siang dengan kapal siang. Baru sore sekitar 3:30 baru tiba tadi. Mohon maaf karena saya tidak sempat mengikuti penjemputan, tapi saya lihat jemput di bandara itu mereka pakai pakaian merah-merah semua itu. Saya yakin itu pasti anak opo semua itu yang jemput. Tarian mantap itu, selendang-selendang. Luar biasa kemarin. Terima kasih banyak untuk semua. Berikut terima kasih untuk keluarga telah bersedia menerima Tuan Beni dan menghadirkan Tuan ini di paroki kita, di stasi kita. Terima kasih banyak untuk kesediaan dan juga menyukseskan seluruh perayaan dan juga perayaan lanjutan setelah perayaan Ekristin. Terima kasih banyak. Ini perayaan yang luar biasa yang boleh kita rayakan di paroki kita. Hari ini Tuan Beni dan besok itu penjemputan imam baru juga Tuan di stasi Abak. Dan lusa ada perayaan misa perdana juga. Jadi saya bilang saya gara-gara juga, saya bilang saya datang ini panen juga ini. Terima kasih banyak untuk rahmat imamat ini demi keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Omnium Salutis dan Ad Maiorem Dei Gloriam. Misi kita sama Tuhan, kita semangat dalam pelayanan kita. Selamat bermisi, selamat melayani umat di tempat tugas. Kita saling mendoakan, doakan kami yang menjaga Lewo Tuhan punya ini dalam pastoral di sini. Kami juga mendoakan Tuhan, doakan keluarga dan kami semua yang berada di Lewo ini. Sekian dan terima kasih. Kita mau buat apa lagi? Baik, terima kasih kepada Romo Paroki, Pastor William dan Pastor Rekan, Pastor Lawrence dan juga Pastor Paroki saya. Saya tetap memanggil dia Pastor Paroki karena dalam mimpi saya sebelum tabisan saya tetap ditugaskan di parokinya beliau. Dalam mimpi Pastor Yosef Patimudat MSF. Dan yang saya cintai serta saya banggakan seluruh keluarga besar saya yang ada di tempat ini dan juga siapapun yang telah mendukung saya di dalam panggilan ini dan juga khususnya dalam mensukseskan perayaan syukur ini. Dari kemarin di bandara bahkan di dalam grup pun sudah heboh, nanti jangan pakai bedak, luntur kena air mata katanya. Ya, saya hanya menyimak saja, mencoba untuk bertahan tidak menangis. Tetapi apalah daya, saya hanya manusia biasa yang akhirnya juga menangis. Menangis karena terharu, menangis karena ada kerinduan yang besar, menangis karena bersyukur bisa bertemu dengan seluruh keluarga. Bukan berarti saya laki-laki yang lemah. Laki-laki boleh menangis. Jangan mengatakan, laki-laki tidak boleh menangis. No, laki-laki boleh menangis. Bagi ikan ayam yang lain jangan. Bagi ikan ayam yang lain jangan melihat kami laki-laki tidak boleh menangis. Kami boleh menangis. Kalau laki-laki sudah menangis berarti itu sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam. Serius. Saya kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan juga pada siapapun yang ikut mendukung kegiatan atau perayaan syukur ini. Dan juga saya mohon doanya bagi kami semua dan bagi saya yang masih seperti bayi masih belajar untuk minta makan ketika lapar atau minta diayunkan ketika ngantuk. Maka saya mohon bimbingannya, doanya. Ingatkan kalau saya mulai oleng. Doakan kalau saya mulai mungkin nanti stres di tempat pelayanan. Dan berikan saya semangat
ketika saya mulai merasa lemah. Nah, karena saya yakin doa leluhur di sini selalu menguatkan saya ketika masuk ke dalam balai adat, rumah adat. Kemarin seperti ada sesuatu yang meresapi dari ujung kaki sampai kepala. Saya rasa itu mungkin roh leluhur, dan yang selalu akan menjaga saya juga di dalam pelayanan saya ke depannya. Baik, sepertinya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau kita ingin berbincang dan ingin berbual bersama, kita nanti setelah ini kita akan cungkil bulan. Artinya tidak sampai pagi kalau bulan kan. Hanya bercanda. Silakan nanti mau mencungkil matahari, mau mencungkil tembok, silakan. Yang penting keamanan, kedamaian, dan ketentraman bersama tetap dijaga. Setuju? Berkat Tuhan menyertai. Selamat malam untuk kita semua. Satu dua informasi dari keluarga. Yang pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pastor Paroki Toko Jaeng, Romo William, bersama Pastor rekan Romo Lawrence Yatim, yang sudah bersedia menemani imam baru Pastor Benny dan Pastor Yosef untuk merayakan perayaan Ekaristi syukuran imamat Pastor Benny pada malam hari ini. Terima kasih yang berikut untuk Ketua Dewan Stasi Toko Jaeng bersama pengurus inti Stasi Toko Jaeng yang sudah membantu memfasilitasi perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kelompok KOR Bapak-bapak Stasi Toko Jaeng, Dirjen, anggota KOR dan organisnya yang boleh memeriahkan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Di 16 Oktober 1992 hadirlah Benediktus Mungil, seperti yang sudah diceritakan oleh imam baru tadi. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Pastor Benediktus. Ia boleh kembali ke kampungnya untuk merayakan syukuran imamat bersama kita di Lewotana ini.